Shalom, salam dalam kasih Kristus ya. Kita akan melakukan renungan harian. Kiranya dengan renungan harian ini kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan Yesus. Kita semakin berkat di dalam Tuhan Yesus. Kita semakin tahu bagaimana isi hati Tuhan. Kita semakin tahu bagaimana menjadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Kita benar-benar tahu apa sebenarnya yang dimaui Tuhan Yesus kepada murid-muridnya atau kepada kita semua. Kita tahu, kita belajar. Amin ya, kita belajar di sini, belajar dengan selalu membaca dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ya, sehingga kita berdoa. Roh Kudus berbicara kepada kita. Amin ya. Kita beriman Roh Kudus yang merupakan roh yang keluar dari Bapa sendiri ada di dalam kita. Kita imani itu, kita imani. Amin ya. Amin. Kiranya renungan ini tidak hanya menjadi berkat bagi kita saja, tapi menjadi berkat bagi siapapun, bahkan sampai ke ujung bumi. Dengan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ini, kita bisa menjadi berkat ya dalam kehidupan sehari-hari, atau dalam pekerjaan atau bidang pelayanan, sampai ke ujung bumi seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan meminta murid-muridnya juga kan untuk menyebarkan Injil ini yang merupakan isi hati dari Bapa sendiri, agar seluruh dunia tahu. Amin ya. Dan ini tugas kita juga. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama ya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin ya. Amin. Kita akan melanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal ke-16 ayat 4b sampai 15. Judul perikopnya pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa,
karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan ada penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Ini merupakan lanjutan percakapan ya antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya, di mana percakapan ini benar-benar percakapan yang Tuhan Yesus lakukan untuk memberi penjelasan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Di sini Tuhan juga bersaksi ya, menceritakan apa yang akan terjadi. Di sini dikatakan, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi Tuhan Yesus tidak menceritakan hal-hal mengenai bertekun, pekerjaan penghibur. Karena apa? Karena saat itu Tuhan masih ada bersama mereka. Tapi karena Tuhan tahu waktunya sudah dekat, maka Tuhan ceritakan. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus tidak akan bersama-sama dengan mereka. Di sini Tuhan Yesus juga bersaksi bahwa kamu tidak akan sendiri. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tuhan Yesus berkata, sebentar lagi aku akan pergi. Tuhan Yesus akan kembali ke Dia, ke Bapa yang telah mengutus Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ini yang dikatakan Tuhan. Lebih berguna jika aku pergi. Karena bila aku pergi, penghibur itu akan dikirimkan kepada kalian. Penghibur itu yang akan menghibur murid-murid Tuhan Yesus. Tidak hanya mencertai, tapi ada di dalam mereka. Sampai ke ujung dunia, bukan hanya satu pribadi, tapi malah di dalam semua pribadi yang mau mengasihi Tuhan Yesus, yang mau menuruti perintah Tuhan Yesus. Adalah lebih berguna aku pergi daripada saat ini aku bersama-sama dengan kalian. Lebih baik aku pergi. Lebih berguna aku pergi, karena apabila aku pergi, Roh penghibur itu akan datang menghibur kalian, akan tidak hanya menemani, bahkan tinggal di dalam mereka. Di sini katakan Tuhan Yesus, tetapi
Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Seperti yang kemarin kita baca, Bapa mengutus Roh yang merupakan bagian dari diri Bapa sendiri atas permintaan Tuhan Yesus. Tritunggal, satu, tiga pribadi, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin ya, luar biasa. Dan itu tinggal di dalam diri kita yang mau Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dengan bagaimana caranya? Dengan mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus satu-satunya cara adalah dengan apa? Memegang perintahnya dan melaksanakannya dan melakukannya. Sehingga Bapa mengasihi kita. Dan karena apa? Karena kita terlebih dahulu mengasihi Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu diutus kepada kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu diutus ke bumi itu karena Bapa mau menyelamatkan manusia. Karena Bapa mengasihi manusia, mengasihi bangsa Israel. Bapa yang terlebih dahulu mengasihi keturunan Abraham. Tapi saat Roh Kudus, kita mau ada Roh Kudus dalam diri kita, kita harus terlebih dahulu melakukan perintah yang merupakan Injil ya, yang sudah disampaikan Tuhan Yesus, di mana itu merupakan kehendak dari Bapa. Perintah itu merupakan perintah atau firman yang telah didengar sendiri Tuhan Yesus dari Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan kita, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita untuk menyelamatkan kita. Dan untuk bisa mendapatkan roh itu ya, kita harus melakukan apa yang menjadi perintah yang sudah disampaikan Tuhan Yesus. Itu bukan perkataan Tuhan Yesus sendiri, tapi merupakan firman yang sudah didengar Tuhan Yesus dari Bapa. Firman itu yang akan menghakimi kita nantinya. Dan untuk mendapatkan atau menerima Roh Kudus itu, kita harus terlebih dahulu melakukan perintah itu atau mengasihi Tuhan Yesus. Bapa sudah terlebih dahulu mengasihi kita ya, sehingga Tuhan Yesus dikirim untuk menyelamatkan kita. Bapa sangat mengasihi kita. Bapa sangat mengasihi keturunan Abraham. Dan kita dikasih tahu rahasia-rahasianya oleh Tuhan Yesus. Firman-firman yang Tuhan Yesus dengar sendiri dari Bapa. Bahwa satu-satunya cara untuk mengasihi Tuhan Yesus adalah dengan melakukan semua perintah yang sudah diucapkan Tuhan Yesus yang merupakan firman dari Bapa. Dan karena kita mengasihi Tuhan Yesus, maka Bapa akan mengirimkan Roh Kudus yang merupakan bagian dari Bapa sendiri kepada kita atas permintaan Tuhan Yesus, karena tahu kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus perjelas ini ya. Bukan kita harus mengasihi Tuhan Yesus dulu baru Bapa mengasihi. Bapa sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Tapi untuk mendapatkan Roh Kudus itu kita harus mengasihi Tuhan Yesus terlebih dahulu. Karena apa? Dengan mengasihi Tuhan Yesus kita berarti sudah melakukan perintah-perintah tersebut dengan mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan. Amin ya, amin. Benar-benar menguatkan kita. Kita harus ingat-ingat itu selalu. Ingat itu selalu. Kita sudah tahu jalannya. Kita sudah tahu jalan untuk mendapatkan atau menerima Roh Kudus itu dengan mengasihi Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus yang terlebih dahulu menyerahkan nyawanya kepada kita. Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi dunia ini. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus akan datang untuk mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Roh Kudus itu diminta Tuhan Yesus salah satunya untuk mengisafkan dunia. Karena apa? Karena dunia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya Roh Kudus itu turun juga. Salah satunya tujuannya itu juga. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kita tahu musuh kita yang sebenarnya adalah penghulu-penghulu di udara. Penguasa dunia ini dikatakan Tuhan Yesus di sini ya. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Apabila Roh Kudus itu datang, ia yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berkata-kata juga dari dirinya sendiri, tapi apa yang didengar dari Bapa. Roh Kudus juga seperti itu. Roh Kudus itu tidak berbicara apa-apa tentang dirinya sendiri. Di sini dikatakan, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini dikatakan ini ya. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu bersaksi atau bernubuat persis seperti yang para pendeta lakukan ya kepada saya, yaitu pendeta Pariaji, Pastor Sang Dabas, dan seorang pendeta dari India ya, pendeta Samuel yang tinggal di Amerika. Beliau-beliau ini juga mendapatkan hal yang seperti dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus itu berkata-kata sesuatu yang didengarnya. Sama seperti yang terjadi di Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu berkata-kata bukan tentang dirinya sendiri, tapi mengenai segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa. Persis juga Roh Kudus ini. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa, ini sudah terjadi, dan kita berdoa akan terjadi terus menerus. Asalkan apa? Asalkan banyak anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin ya, kita saling dukung. Kita saling dukung, saling menguatkan untuk bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan cara yang benar seperti yang Tuhan Yesus mau. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus itu, Roh kebenaran, Roh penghibur itu akan memuliakan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ia akan memberitakan kepadamu segala sesuatu yang diterimanya daripadaku. Amin ya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Roh Kudus yang merupakan bagian dari diri Bapa sendiri itu memuliakan Tuhan Yesus. Di sini dikatakan apa yang Bapa punya atau Bapa miliki, Tuhan Yesus juga punya. Sebab itu aku berkata kepadamu, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin ya. Roh Kudus akan memberitakan hal-hal yang akan datang,
hal-hal yang didengarnya atau yang diterimanya dari pada Tuhan Yesus. Amin ya. Amin, puji Tuhan. Salah satu saksinya adalah saya, di mana 3 pendeta besar dari 3 negara yang berbeda, bahkan dari benua yang berbeda, menubuatkan sesuatu hal yang akan datang. Di sini dikatakan, ia atau Roh Kudus tersebut atau roh penghibur tersebut memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin, dan itu sudah terjadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Yang ditulis di sini merupakan kebenaran. Kebenaran itu menyelamatkan kita. Mari kita ajarkan kepada anak cucu kita. Untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan benar. Agar apa? Agar roh penghibur, Roh Kudus itu mau berbicara terus-menerus tentang hal-hal yang akan datang. Amin ya. Amin. Puji Tuhan, mari kita saling mendukung, saling menguatkan demi nama Tuhan Yesus. Untuk kita bisa belajar terus-menerus untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan cara yang benar. Karena apa? Karena itu satu-satunya cara agar Bapa mengirimkan bagian dari dirinya sendiri, yaitu Roh Kudus, kepada kita atas permintaan Tuhan Yesus yang tahu kalau kita benar-benar mengasihinya dengan cara yang benar, yaitu dengan apa? Memegang dan melakukan semua perintahnya. Itu satu-satunya cara. Amin ya. Amin. Benar-benar menguatkan kita, mengajarkan kita bahwa kita tuh harus saling mendukung untuk memberitahukan ini loh caranya. Ini loh Tuhan Yesus yang benar-benar penyelamat kita. Diceritakan dengan detail dan benar-benar masih dialami oleh kita sampai hari ini. Roh penghibur, Roh Kudus, Roh kebenaran itu masih berbicara akan hal-hal yang akan datang. Dan kita berdoa, berharap terus-menerus bahwa itu juga dialami oleh anak cucu kita. Roh Kudus, Roh penghibur itu tetap mengajar kita. Karena apa? Roh Kudus itu memberitahukan apa yang ada pada Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus ingin bicarakan kepada kita, apa atau Tuhan Yesus pengen omongkan kepada kita, Roh Kudus itu yang menyampaikan hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan, tergenapi. Dan itu dialami di generasi kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya berharap makin banyak orang yang bisa merasakan mukjizat ini. Amin ya, kita saling menguatkan, saling mendukung untuk mengajar orang-orang sekitar kita, bahkan anak cucu kita nantinya. Kita saling menguatkan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin ya, puji Tuhan. Amin.